Aku sama my ex juga mulai dari temenan. Bukan dari temenan. Jadi kayak kita udah sama-sama. Kamu tau gak sih? Kamu pernah nggak dulu teman-teman kamu suka kayak mereka deket banget atau kamu deket banget terus kayak sumpah gue jabanin lu berdua pasti jadi. Nah dari situ tuh kadang-kadang kayak ketika ada orang-orang yang kayak mulai notice atau kayak mulai kayak ngomongin, malah itu tuh jadi kalian ngerasa ada sesuatu yang kayak ini emang ada sesuatu deh. Itu Ngerti nggak sedikit sih? gaslight gak sih? Hi everyone, it's me Feren. It's me, Jessica. Welcome back ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about a topic yang tiba-tiba kepikir aja gitu. We're gonna discuss and share about what we think based on our experience and what we know. So, if you're in your healing girl era, you're in your self-love era, this is the right channel for you. Oke, jadi di episode kedua aku punya topik yang beberapa hari ini tuh udah kayak membuat aku pengen banget bahas sama seseorang. Okay. Jadi belakangan nih aku tuh lagi lihat banyak teman-teman aku yang antara cewek sama cowok, mereka tuh bisa temenan without nggak ada status apapun. Dan mereka bilang kayak we're just friend. Nah, tapi sebenarnya menurut kamu, menurut kalian semua, cewek sama cowok, can we just be friends? Menurut kalian gimana? Aku dulu kali ya? Okay. Menurut aku, I'm team yes. I feel like bisa kok. Menurut kamu bisa? Kenapa gak bisa? Kalau aku sih yes. Kita bisa temenan sama cowok or cowok bisa temenan sama cewek karena bukan karena sih, ketika dua orang tersebut udah setuju kalau misalnya itu emang cuma temenan doang, ngerti nggak sih? Jadi for example nggak ada perasaan terlebih atau kayak kalau misalnya satu orangnya pernah suka sama the other person atau satu orangnya lagi kayak ngelihat itu orang sebagai kayak calon pacar atau gimana gitu. Nah, ketika itu semua nggak ada, baru dua orang tersebut bisa temenan. Itu sih kalau menurut aku. Karena based on my experience, kalau misalnya aku temenan sama cowok and like I still have guy friends now, aku udah dari awal udah mengkategorikan mereka di kategori teman. Jadi dari situlah aku udah nggak bisa lihat mereka as boyfriend material. Nah, itu baru dimana pertemanan itu possible. Karena dari awal aku udah nggak ngeliat mereka sebagai kayak boyfriend material atau nggak kayak bakal jadi calon pacar someday. Dan I feel like mereka juga do the same thing. Kayak mereka nggak ngeliat aku sebagai kayak calon pacar atau gimana pun gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya dari sisi kamu, bisa aja kamu ngerasa kayak, oh gue nggak melihat. Kamu tahu dari mana mereka bilang mereka nggak melihat kamu sebagai kayak Girlfriend material? Iya, atau kayak kemungkinan dia bisa suka sama kamu kan, maksudnya perasaan itu kan suatu saat itu bisa bertumbuh. Iya sih, that's also something I don't deny. Cuman at the same time, aku ngerasa from their actions, from their words, and from how they approach me, itu kelihatan banget kayak mereka tuh nggak ngeliat anything else ke aku selain pertemanan aja gitu lah. Dan aku juga do the same thing, ngerti nggak sih? Tapi pertemanan kalian itu benar-benar sebatas kayak seminggu sekali pergi, atau misalnya kayak pas ada event tertentu kalian pergi bareng, atau yang kayak benar-benar rutin chat? Itu yang also a point about guy friends yang in my experience ya. In my experience, aku temenannya sama cowok-cowok yang kayak we're not in a big group. Bukan yang kayak aku sama 5 cewek, dia sama 5 cowok, tuh kita kayak 10 orang bareng ketemu tiap minggu gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi lebih yang kayak one on one gitu loh. Yang kayak mungkin dia teman SMA aku, mungkin dia kayak teman aku kenal di kuliah gitu loh, something like that kan. Jadi emang nggak ada sih, this is my experience by the way, emang nggak ada sih yang kayak ketemu seminggu sekali atau gimana gitu. Tapi lebih yang kayak ya kalau emang mereka in town atau apa, ya oke, ayo pergi, let's go gitu loh.
terus ayo makan bareng, ketemuan rame-rame gitu kan, okay let's go. Or something like the other day kayak my guy friend called me out of nowhere just because he's bored, kayak stuff like that. Jadi kayak bukan yang kayak oh kita seminggu sekali, kalau misalnya sama girlfriends kan beda kan, yang lebih yang kayak oh seminggu sekali let's catch up, have like girl time gitu kan. Tapi kalau misalnya with guy friends it's more of like sebisa mungkin ya, sebisanya gitu, kayak spontaneous aja gitu, kayak oh mau jalan oke, oh mau makan ya udah oke. Tapi bukan yang kayak pergi yuk, kayak I need some like friend time gitu, kayak enggak sih. Tapi yang kayak ya udah aja mau makan, you want try that new restaurant, kayak ya udah ayo gitu. Tapi kamu curhat ke mereka? Enggak. Kenapa? Wait, ada satu yang my guy friend yang bukan I curhat sih, lebih yang kayak I give him like life updates. Kayak yang kayak oh this happened, I'm working here. Kayak dia bahkan kayak tahu kalau misalnya aku sempat intern di mana gitu, dia sampai tahu dan surprisingly sampai hafal. Kayak shout out to you. He's not gonna watch this one, kayak shout out to you. Tapi itu sebenarnya lumayan intens sih, karena menurut aku kalau ditanya sebenarnya cewek sama cowok bisa berteman atau enggak, tergantung. Menurut aku jawabannya itu tergantung seberapa jauh ekspektasi kalian. Karena menurut aku kata relationship, karena kan friendship juga relationship ya. Karena menurut aku kata relationship itu nggak jauh-jauh dari kata intimacy. Nah, aku sempat baca katanya tuh kayak ada 5 types of intimacy. Ada yang intellectual intimacy, ada yang emotional, ada yang sexual, ada yang physical, sama spiritual kalau nggak salah. Sama ada satu lagi platonic intimacy juga. Nah, jadi menurut aku kalau misalnya kamu masih di tahap misalnya nih spiritual atau intellectual, itu tuh masih mungkin kamu cuman sama benar-benar sebatas teman doang gitu. Tapi kemungkinan ketika kamu ada di misalnya contoh ya, kalau misalnya spiritual intimacy kan berarti kamu punya satu kepercayaan yang sama gitu ya sama teman kamu. Anggap kamu kenal dari tempat ibadah misalnya gitu kan. Kamu ada satu value yang kalian pegang sama-sama, kalian percaya sama-sama. Lama-lama kalian akan ketemu sesuatu yang sama. Bisa aja kalian ke-build satu intimacy yang baru. Misalnya contoh emotional intimacy, dimana ketika kamu butuh dia ada di situ. Dia mensupport apapun yang kayak kamu lakukan untuk membantu kamu grow, atau kayak kamu bisa curhat, atau misalnya kamu bisa share your secret sama mereka, kamu ngerasa nyaman untuk itu. Lama-lama tuh intimacy itu nambah. Terus udah gitu dari yang awalnya cuman spiritual, lama-lama jadi emotional, mungkin dari ada physical attraction juga, dia ngerasa kayak kalian sering pergi, mulai pegangan tangan. Gue nggak tahu sih kalau spiritual apakah boleh. Cuman anggap dari intelektual juga lah. Misalnya intellectual intimacy ya kamu ngerasa kamu cocok untuk discuss something yang kayak ngomongin tentang bisnis, atau misalnya ngomongin tentang ilmu pengetahuan misalnya gitu ya. IPA. Ya dari karena IPS. Karena maksudku tuh gini loh. Pernah dengar gak sih banyak yang bilang kalau misalnya all relationship itu banyak yang start from friendship juga. I agree. Banyak hubungan yang mulai dari temen, dan banyak orang-orang yang kayak tau gak sih caption di semua Instagram story kayak I'm married to my best friend. Okay, I agree. Jadi mungkin itu yang membuat aku tuh ngerasa berdasarkan pengalaman aku pribadi juga ya, kayaknya tuh susah untuk cross sex relationship itu untuk nggak jadi apa-apa. Oke. Karena balik lagi cewek sama cowok itu, kalau cowok itu ya balik lagi kata mereka tuh lebih sexual attached, kalau cewek itu lebih emotional. Nah jadi kalau misalnya ekspektasinya tuh udah beda, nah di situ yang bisa terjadi sesuatu. Dimana sesuatunya ini yang sekarang punya banyak nama. Pertama, situationship. Kedua, friends with benefit. Ketiga, misalnya friend zone. Keempat, misalnya apalah, kayak contoh, mungkin ceweknya expect emotional intimacy, tapi cowoknya nggak bisa kasih karena mereka nganggap ya udah kita temen doang. Nah itu bakal jadi friend zone. Jadi kayak yang satu tuh ngerasa kayak gue cuma dianggap temen doang, sedangkan gue expect lebih. Tapi kalau misalnya satu, misalnya cowoknya expect ada sexual intimacy tapi ceweknya nggak mau, misalnya itu misalnya jadi nanti friends with benefit atau apa. Jadi menurut aku
kenapa aku ada di posisi yang aku kayak stand for my position yang kayaknya kalau misalnya cewek sama cowok berteman itu pasti akan menuju ke satu tempat di mana friendship itu hilang, apa sih, berakhir, atau kalian jadi sesuatu atau jadi sesuatu yang nggak jelas. Jadi jalannya tuh cuma dua, atau kalian di tengah-tengah yang dimana itu tuh gray area gitu loh, menurut aku. I see your point. Ya, I feel like banyak juga sih yang kayak oh I married my best friend, tapi I feel like that's for another topic. Cuman back again ke yang tadi aku ngomong, yang kayak dari awalnya tuh udah harus jelas gitu loh sebenarnya. Enggak, soalnya gini, I feel like to maintain a friendship with a guy or a guy with a girl itu dari awal udah harus jelas gitu kan awalnya. Terus ketika udah jelas itu, kayak misalnya udah heading gitu ya. Nah, subheading itu harus lebih jelas lagi gitu loh. Ngerti nggak sih? Misalnya headingnya temen. Nah, subheadingnya misalnya kayak temen yang cuman ngomongin bisnis. Nah, misalnya gitu kan. Nah, kalau gitu kan jelas Boundaries. kan. Boundaries gitu kan. Boundariesnya harus jelas gitu kan. Soalnya tanpa, kalau cuman sekedar temen doang dan nggak ada that boundary tersebut, dan that boundary tersebut tuh nggak diungkapkan ke orangnya langsung, bakal miskom. Nah, that's where my guy friendships work, karena I feel like awalnya emang teman, terus ada boundary yang aku bener-bener yang kayak jujur kalau misalnya mereka punya pacar, I put their girlfriends first. In the case where kayak misalnya kita mau pergi bareng, terus misalnya dia nawarin jemput atau gimana, sebisa mungkin I will go by myself, like sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya udah kayak ada apa kayak terus kayak emang I need to be like satu mobil sama dia, I will do my best to be like, ini sama cewek lu nggak apa-apa, ini beneran nggak apa-apa ya, ini nggak apa-apa kan, karena dan I've said this to my guy friends, I said something along the lines of gua mau cewek lu nggak miskom sama pertemanannya kita. Terus kayak I usually ask juga ke my guy friends yang kayak, oh boundaries kamu sama cewek kamu apa, yang kayak in terms of like kamu nyetirin cewek antar pulang gitu atau gimana gitu, boundaries kamu apa. Nah, ketika dia ngejelasin dan dia bilang yang kayak, oh kalau aku sama cewek aku nggak apa-apa kok, we're chill about this as long as she knows who I'm driving home gitu. Misalnya dia ngomong gitu, oke, aman kan, nggak ada miskom. Terus kayak would be better if I talk to her on the phone or something gitu kan, better. Tapi kalau misalnya di saat dimana itu cowoknya ngomong kayak, oh cewek gue nggak suka sih, terus kayak ya itu cowok brengsek sih. Cuman kayak in a case where Kenapa kayak gitu, kan dia jujur. iya, tapi kayak why would you let your girlfriend kalau misalnya you're driving me home, ngerti nggak sih? Kayak dia ngomong kayak, oh cewek gue nggak suka, tapi kayak ya udah lah, gimana lagi, lu siapa yang antar lagi. Tapi dia tetap ngakuin. Iya, brengsek kan. Tapi kan di satu sisi ya dia juga mau gimana loh, ya either dia be honest to his girlfriend or tapi dia bohongin ceweknya. iya, dia nggak ngomong maksudnya. Miskom kan, kita yang miskom sekarang. Cuman back to the topic, intinya begitu, like ketika ada boundaries, ketika ada that subheading in the friendship, that's where it's clear, that's where the friendship actually works. Kayak misalnya with my guy friend yang I call, and because he's not here, I selalu yang kayak, oh how's your girlfriend, kayak how she doing gitu kan. Selalu yang kayak ada kayak boundary di mana yang kayak, oh this is where our friendship is gitu. Karena menurut aku definition orang bisa perceive something tuh differently gitu loh. Ngerti gak sih? Misalnya contoh, temen yang cuman ngomongin bisnis ya, tapi di luar cuman itu apa? Ngerti gak sih? Apa? Di luar, maksudnya kayak exception-nya itu apa gitu, nggak boleh ngomongin bisnis selain ya enggak, itu. misalnya gini loh, kayak you see that subheading clearly itu when misalnya gini, misalnya you have a guy best friend, terus kayak tiap kalian ngobrol tuh ya cuman ngomongin kayak business or like, how's your business going, lagi laku nggak, lagi ini nggak, cuman itu aja. tapi kayak, gimana, tapi nggak enak banget nggak sih misalnya kamu ngomong sama temen kamu kayak contoh ya, kayak, kita cuma boleh ngomongin bisnis ya. Enggak sih, lebih nggak yang kayak gitu, cuman lebih yang kayak gini. Oke, misalnya gini, one of my guy friends yang I subheading itu gini, teman kan headingnya, subheadingnya temen kalau I'm in town or he's in town, paham nggak sih?
Jadi literally kita cuman kontekan atau nggak ketemu kalau misalnya I'm in town atau kan dia lagi in town. Kondisinya dia in town for like a year. Ya udah Ketemu terus? Ya enggak lah, enggak sih. Nah, itu loh, maksud aku kayak mau se-clear gimana pun kayak masih banyak celah-celah yang kayak, karena dulu aku sama my ex juga mulai dari temenan. Bukan dari temenan. Jadi kayak kita udah sama-sama. Kamu tau gak sih? Kamu pernah nggak dulu teman-teman kamu suka kayak mereka deket banget atau kamu deket banget terus kayak sumpah gue jabanin lu berdua pasti jadi. Nah dari situ tuh kadang-kadang kayak ketika ada orang-orang yang kayak mulai notice atau kayak mulai kayak ngomongin, malah itu tuh jadi kalian ngerasa ada sesuatu yang kayak ini emang ada sesuatu deh. Itu sedikit gaslight gak sih? Gak. Tapi yang mau aku bilang, kalau dulu aku tuh gini, dulu tuh teman aku tuh suka ngomong kayak, lu berdua tuh cocok banget gitu, ya ngomong ke me and my ex gitu, kayak kalian tuh cocok banget. Tapi kita yang kayak enggak orang gue udah suka sama orang lain, orang gue aja cerita tentang gebetan gue ke dia gitu. Emang begitu. Jadi nyatanya aku ceritain tentang someone that I like ke my ex waktu itu. Jadi dia tipe yang kayak pada saat itu sebenarnya ternyata dia udah suka. Tapi aku ceritain tentang orang lain dan dia ngerasa kayak ya nggak apa-apa, maksudnya temenan dulu aja. Dari temenan ini nanti bisa jadi ada intimasi lain ketika ada celah di mana kayak cowok itu nggak mau atau ternyata their relationship kayak nggak works, aku bisa masuk, ngerti ya sih? Nah jadi aku tuh juga awal kayak kamu bilang ya, kayak aku nggak melihat ada potential kamu bisa jadi my future kayak boyfriend atau boyfriend material gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tiba-tiba kayak dia mulai show kayak personality dia yang mungkin itu adalah kayak your checklist, misalnya kayak aku mau cowok yang kayak gini, terus dia treat kamu kayak gitu. Dan apalagi at first itu apapun yang mereka terutama cowok-cowok ya, untuk mendapatkan kamu dia akan melakukan everything at the first place untuk dapetin. Bisa jadi sebenarnya dia nggak kayak gitu juga gitu, ngerti nggak sih? Nah jadi kayak aku dulu yang kayak bilang ke teman, gak mau, sumpah jijik banget, gue gak akan mau sama dia bukan tipe gue gitu. Tapi buktinya gue jilat ludah gue sendiri coy, akhirnya gue beneran jadi sama dia. Tapi I feel like itu karena Cici udah ada emotional intimacy gak sih sama dia, yang dimana Cici curhat terus kayak ngomong tentang itu. Nah with my guy friendship kita gak ada curhat-curhatan. Jadi kayak benar-benar yang kayak ya udah aja ngobrol ya, paling cuma ngobrol about life stuff kayak life updates, cuman nggak pernah yang kayak by the way lu tahu nggak sih kayak kemarin tuh gini. Nah itu nggak ada sama sekali. Itu sih menurut aku itu yang memulai kayak empathy. Ya, ketika ada empathy, pokoknya ada sesuatu yang kayak memakai hati, ngerti gak sih? Itu tuh mulai pelan-pelan kayak muncul rasa kayak compassion, yang kayak empathy, yang kayak kamu jadi involve dia ke dalam kehidupan kamu. Iya. Yang lama, tapi nggak cuman kayak curhat doang ya, kamu ngasih tahu live update itu juga bisa loh. Lama-lama nge-leads to kayak kamu mulai cerita, dia mulai nanya gitu. Oke, mungkin kalau cuman aku ngomong doang kayak aku ngomong ke dia live update gitu ya. It may seem like yang emotional intimacy. Tapi kayak kalau misalnya if you hear our conversations ya, ini baru cuman yang kayak by the way this happened. Terus dia kayak yang kayak gitu. Or like dia yang kayak by the way, misalnya dia yang ngomong gitu ya, by the way gue putus. Terus kayak cuman yang kayak kenapa? Gini. Alah. Nggak mungkin gak sih? Nggak mungkin curhat putus cuman kayak gitu doang. Sumpah demi apa sih? Aku telepon sekarang. Coba. Ya emang kayak gitu bener-bener, cuman kayak why did you break up? Terus dia kayak cause she was controlling. Terus aku kayak make sense lah. Literally cuma kayak gitu doang. And then we continue to talk about like other kayak gak penting gitu. Tapi maksudnya kayak yang di sisi kamu kan kamu ngerasanya kayak ini nggak ada apa-apa, tapi kamu nggak pernah tahu di posisi dia kayak dia mencoba untuk kayak belum berani kayak make a shot untuk kayak do something different atau do something yang lumayan berani untuk dia takut friendship ini, ngerti nggak sih? Bisa aja nih ternyata ini skenario nya ternyata dia ada perasaan nih sama kamu, tapi kan dia nggak
Nggak pernah tahu aja. Nggak, tapi kayak nggak mungkin gitu loh, udah kayak no way. Kayak Jess, lu gimana? Kayak what are you doing now? Kayak what are you busy with? Kayak gitu loh. Terus aku yang kayak just with work. Tuh kan, there's no emotional intimacy. Tapi kayak obviously kayak garis besarnya ya I care about him, he cares about me. Cuman ya gak ada emotional intimacy yang kayak dimana yang kayak curhat-curhat sampai yang kayak oh you deserve better. Nggak ada kayak gitu sih. Lebih yang kayak ya udah aja gitu. Tapi maksudnya kan kamu sekarang berada di posisi dimana kamu agree, maksudnya kayak menurut kamu bisa cewek sama cowok temenan gitu Iya, kan? I agree. Nanti ketika kamu udah posisi dimana kamu udah punya pacar, apakah kamu akan tetap mau punya relationship itu sama teman-teman kamu? Kalau misalnya emang tiba-tiba aku punya pacar, terus gara-gara pacar tersebut aku udah gak temenan lagi nih sama teman-teman cowok aku. Nah, menurut aku there must be something wrong with my relationship. Kenapa kok aku gak bisa maintain this friendship cuman gara-gara I have a boyfriend gitu loh. Menurutku kayak it doesn't make sense. Kayak I feel like aku harus tetap maintain pertemanan ini with my boyfriend involved in my life now gitu. Ngerti gak sih? What if kalau misalnya ternyata salah satu tuh affecting salah satunya gitu? Ngerti gak? Then I will see first. It depends. Kayak misalnya gini, kalau misalnya emang it's my boyfriend's fault, yang dimana dia controlling, dia yang kayak oh ini go back to F1 ya guys kalau belum nonton. Cuman langsung nonton. Cuman kayak if this was my boyfriend's fault, dimana dia yang ngatur, dimana dia yang kayak kamu nggak boleh punya temen cowok gitu kan, itu berarti aku yang salah pilih cowok, salah pilih pacar. That's on me. Berarti I have to let my boyfriend go. Cause itu nggak ada hubungannya sama sekali sama. Itu red flag guys, itu red flag. Ya, itu red flag guys. Karena itu nggak ada hubungannya sekali sama my guy friends. Nah, tapi ketika kita balik situasinya ya, ketika misalnya contohnya ini belum terjadi dan nggak mungkin terjadi sih. Cuman kayak misalnya teman-teman cowok aku yang kayak, gue nggak suka dia sama pacar lu. Dia kayak gini kemarin. Dia kayak ngomong kayak gini. Tapi kayak those things aren't true. Nah, di saat itu aku juga pasti merasa yang kayak oh this friendship is not good for me. Karena kenapa kok when I have this good thing going on dia nggak supportive gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, it depends on the situation. Contoh, case-nya begini. Oke. Kamu punya pacar, baru mulai. Tapi teman-teman cowok kamu ini tuh udah tahu dan sering denger rumor tentang cowok yang kamu lagi pacarin ini. Dia tuh kayak udah berkali-kali kayak ngomong, lu jangan sama dia lah, dia tuh cowok yang kayak gini-gini loh, dia tuh pokoknya intinya yang diomongin tuh negatif gitu. Pasti kan at first ketika kamu lagi baru mulai the relationship, kamu masih berbunga-bunga, kamu kan ngerasa kayak ini kok teman-teman gue kayak nggak suportif sih, kok dia malah kayak ngomongin yang jelek-jelek, bukannya kayak maksudnya encouraging me untuk kayak bisa lebih do better in the relationship atau gimana gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan posisinya kamu juga masih bingung apakah benar yang diomongin sama teman-teman cowok kamu tentang cowok kamu tuh benar atau enggak gitu. Gimana? Ini based on my past experience aja ya. Ini based on my past experience. Orang luar selalu benar. Jadi orang luar selalu benar. Jadi I putusin cowoknya, percaya teman kamu. I nggak seinstan itu, cuman lebih yang kayak I will probably kayak jaga jarak dulu sama si cowok and like double check if the rumors are true. Tapi kayak at the end of the day itu cowok kan bakal act accordingly ke aku kan, yang kayak dimana kan dia ngejar aku, jadi dia pasti kayak do all sorts of kayak hal-hal baik ke aku baik gitu dulu, kan. Jadi obviously kalau misalnya teman-teman aku di luar sana dengar something yang nggak bener, I will listen to them. Karena at the end of the day they're just looking out for me. Kecuali beda case di mana teman-teman aku sama sekali kayak nggak kenal sama dia, tapi kayak ngomong kayak cuman based on their first impression doang. Itu baru beda senario. Tapi kalau misalnya emang mereka udah kayak denger lama tentang kayak ini cowok yang kayak oh dia gini, I will listen to them sih. Oke, itu case pertama. Case kedua, what if kalau misalnya kenapa kok enggak, aku kepikiran aja gitu. Nah, tapi what if misalnya contoh teman kamu tuh dengar rumor kalau misalnya pacar kamu itu klepto.
dari semua contoh yang you bisa pilih, you chose klepto. Aku udah gak kepikir lagi. Nah, tapi Oke, gak apa-apa. kamu kan bingung dong, apakah benar sejauh ini ketika kamu ada sama temen apa, kamu pacaran sama cowok kamu ini, kamu tidak pernah melihat kayak ciri-ciri dia seorang klepto. Tapi anggapan kamu baru menjalin relationship sama dia 2 bulan. Oke. Apa yang akan kamu lakukan dulu deh? Oke, first of all, kalau masa kamu nanya, emang... kamu klepto? enggak sih. Cuman kayak kalau misalnya emang udah ada rumor kayak gitu, I expect my friends to not say it ketika aku udah pacaran. Kayak ketika aku masih PDKT, tolong inform me dulu of everything yang kalian dengar tentang nih cowok gitu kan. Itu pertama. Kedua, jadi kalau misalnya situasi kita berubah kan, misalnya itu rumor dikasih tau ke aku waktu masih PDKT gitu kan, ya nggak mungkin dong nanya ke orangnya yang kayak sorry banget nih sorry banget kayak lu klepto gitu kan, nggak mungkin kan ya. Tapi mungkin second thing that I will do is pertama nanya ke temen cowok aku kayak itu rumor dari mana. Nah jadi kayak aku trace back rumornya to the first person, to the eyewitness of the thing, ngerti nggak sih? Yang kayak kenapa tuh rumor bisa mulai gitu loh. Kayak I will trace back sebisa mungkin biar tahu kayak oh ternyata kayak gini toh, oh atau enggak emang kayak oh ternyata dia memang klepto gitu kan. Jadi kayak ya you know, at the end of the day it's my own responsibility. Jadi kayak bukan yang kayak aku milih side yang kayak oh aku milih cowok aku, oh aku milih teman aku, enggak sih. Tapi aku bakal yang kayak I will find out by myself. Nggak, tapi jujur menurut aku ya, I don't know if this, by the way I want your opinion after. Cuman kayak menurut aku kalau misalnya emang kayak friendshipnya succeed yang kayak udah temenan cowok nih ya, I have a guy best friend nih misalnya ya, menurut aku itu friendshipnya tuh nggak bisa sedip friendship cewek. Ya nggak sih? Benar. In a way yang kayak it's gonna be sangat-sangat, ya bukan sangat surface level, cuman pasti sangat-sangat general friendship banget gitu loh. Yang kayak misalnya gini, dulu pas SMA aku punya best friend cowok, ya kita cuman best friend gara-gara kita sekelas, ngerti gak sih? Kayak stuff like that. Abis nggak sekelas ya itu friendship nggak di-maintain lagi sama both sides gitu loh. Atau nggak with my guy friendships yang I have right now, kayak ya cuman sekedar kayak oh lu lagi di Surabaya, yaudah yuk pergi gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak cuman sekedar yang kayak sekedar gitu doang. Kalau with girl friendships it's like you have all of the intimacies gitu loh, physical, emotional, friendship, girlfriends gitu kan. Guy friends in pengalaman aku ya don't see friendship as an intimate thing, but this is only my experience sih, because I know there are a lot of people out there yang punya kayak grup gede yang temenan ada banyak cowok, banyak cewek gitu kan, yang kayak dia emang kayak genuinely care for one another gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kayak my guy friendships are like one on one mostly. Nah, di situ yang aku ngerasa kayak emang gak intimate aja, yang kayak there's no, kalau yang sesama, kalau yang with my girlfriends kan lebih yang kayak catch up yuk, like it's been so long since we talked about our life gitu kan. Kalau yang sama guy friends yang kayak ya udah kalau misalnya emang ada waktu catch up, kayak ya udah catch up, oh ada waktu ketemu, ya udah ketemu. Tapi kalau misalnya emang girlfriend kan you make time, you put effort in the friendship kan. Nah, menurut aku kayak kalau pertemanan di aku with guy friends itu effortnya sangat minim. Menurut aku itu bukannya cowok melihat itu pertemanan itu bukan sesuatu intimate, tapi mereka mencoba untuk tidak go further, karena kalau misalnya dia memposisikan kayak pertemanan kita sama cewek sama kita sama cowok itu selevel deepnya sama, menurut aku itu akan complicated sih. Kalau misalnya I agree. Ngerti gak sih kalau misalnya pertemanan kamu sama your girlfriend sama your guy friend itu sama levelnya, intimasi tadi kan berarti kan kalau misalnya di level yang sama berarti intimasinya sama. Nah itu berarti mungkin kalau kita sama cewek-cewek physical intimacy kita ya kayak ya udah, maksudnya kita berpegangan, berpelukan, gandengan misalnya gitu, kayak itu tuh udah sesuatu yang ya udah itu biasa aja gitu. Tapi kamu coba bayangin kalau misalnya kamu put that position yang sama
dengan your guys friend. I Kamu agree. gandengan. Kamu Iya, aku pelukan. lihat Mungkin sekarang. kalau I can misalnya see kalau misalnya kamu tinggal di US kayak cipika-cipiki untuk kayak greet someone itu kayak ya itu normal, tapi mungkin di Indo I don't know, kayak itu bakal ada muncul ya intimacy yang kayak tadi aku bahas di awal gitu. Jadi bukan, kalau menurut aku mungkin bukan mereka tidak menganggap itu sebagai intimacy, tapi mereka nggak mau karena mereka tahu kalau misalnya mereka go further itu bakal complicated menurut aku. Oh, I agree. Okay, now I see. Kayak this is like self realization sekarang yang kayak di mana kayak oh yeah, now I see. Kayak ya paham. Sekarang paham gitu. Gitu. Karena kayak there's one time kayak where aku sempat curhat ke one of my girlfriends. Aku ngomong kayak ternyata maintaining a guy friendship itu susah ya. Yang kayak in a way kayak it's not gonna be always reciprocated energy. Ngerti gak sih? Kalau with your girlfriends kan lebih yang kayak okay, this week aku yang ajak pergi, next week dia yang ajak pergi gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak selalu ada yang kayak effort gitu kan. Kalau sama guy friend Kayak tadi kamu ngerasa ketika kamu sama your girlfriend, ketika kamu minggu ini kamu yang ngajak, kamu ngasih effort, minggu depan dia ngajak, dia ngasih effort. Nah itu tuh menurut aku ada satu kayak ekspektasi timbal balik. Ketika kamu mulai kasih effort, kamu expect dia juga effort balik, ya kan? Nah itu terjadi kalau misalnya antara cewek sama cowok. Misalnya contoh ini yang sering terjadi banget menurut aku di Indonesia. That's why banyak banget lagu-lagu Indonesia tuh ceritain tentang ini gitu. Dimana kayak lu yang pertama datang ngasih perasaan, sekarang gue ada jatuh cinta terus lu pergi. oh gitu, oke. Ngerti gak sih? Karena gini, jadi kayak lu datang, ya kan? Misalnya lu baik, ternyata cowok ini kayak memang baik ke semua orang. Cewek kan lu tau lah emotional, maksudnya kayak attachmentnya gimana gitu kan. Tiba-tiba diperlakukan kayak gitu, dia akan melakukan sesuatu yang sama, ya kan? Dia akan ngelakuin effort juga, dimana dia expect cowok ini ngelakuin effort yang lebih lagi buat dia. Nah dari situ ketika dia ada ekspektasi sesuatu, tapi dia sudah terlanjur kayak apa ya, terlanjur suka, terlanjur baper, sedangkan cowok itu nggak expect apa-apa sebenarnya dari friendship itu, cuman emang cara dia. Balik lagi nih sebenarnya berhubungan sama love language juga sih. Ketika kamu ketemu sama orang yang cara dia nge-treat someone itu adalah salah satu dari top priorities dari love language kamu akan ngerasa kayaknya orang ini nganggep gue special deh. Apa sih bahasa kayak GR ya? Bukan GR sih. Paham, tapi paham, aku ngerti. Karena aku ada di posisi dimana kayak aku punya satu teman, dia tuh sekolah di luar. Kalau di luar tuh kayak ngerangkul, kayak hug, itu kan something yang kayak normal kan. Nah tapi aku tahu, love language aku tuh physical touch. Ketika aku berada di dia tuh bisa yang tiba-tiba lihat aku lagi makan, kayak rambut aku tuh ini, dia bisa tuck my hair gini. Dan maksudnya di mana aku tahu itu adalah kelemahan aku mending aku mundur. Karena aku tahu nanti mungkin aku bisa develop this kind of kayak feeling ke dia. Ngerti kan? Tapi menurut dia itu tapi itu gila sih. Tapi itu enggak pakai, itu enggak ada boundary sih itu parah banget sih, sumpah. Itu enggak ada boundary sih. Itu gila banget sih menurut aku. Kayak ada kayak behavior yang kayak okay, dan menurutku ada yang nggak oke, gitu. Ngerti nggak sih? One of them yang nggak oke. Tuck your hair ini tuh nggak oke. Tuck your hair or whatever itu nggak oke. Tapi kayak yang maksudnya aku masih masuk oke itu kayak I feel like hug still okay. Kayak misalnya kayak mereka mau pergi ke airport, ngerti nggak sih kayak those airport farewells, that's fine. Or like sesimpel bukan pintu mobil, that's fine for me. Nah itu buat setiap orang beda. Oke, buat setiap orang beda sih, I agree. Tapi kayak tuck the hair thing, no, that's reserved for boyfriends, bro. Kayak nggak bisa. Kayak kalau tadi mobil, kalau gue jalan sama cewek-cewek yang lain, ada dua atau tiga cewek yang lain, terus lu bukain ya udah gitu. Tapi kalau sendiri doang, aku ngerasa itu something special sih. Misalnya gini, kapan aku bertiga, 2 cowok, aku cewek sendiri. Terus kayak salah satu cowok yang duduk di depan aku persis itu bukan pintu. Aku nggak ngerasa special sih, aku cuman yang kayak oh wow, he was raised right ya by his parents, that's it. Ya bener sih.
gitu. Bener sih. Tapi kalau misalnya berdua doang, Aneh sih, kayak masa dia mau muter gitu. Agak aneh sih, jujur tuh agak aneh banget, kayak mohon maaf gitu. That's why aku bilang okay with my girlfriend kemarin tuh karena dia emang duduknya emang depan aku gitu kan. Jadi pas dia buka pintuku juga lagi kebuka. Jadi kayak bener-bener. Dia juga gak bisa lewat. Iya. Bener-bener. Jadi I'm like kayak oh ya udah, kayak she's such a gentleman gitu loh kan. He was raised right by his parents gitu kan. Tapi nothing more. Kayak, I never thought of it as like something else. I don't think he ever thought of something else too. Jadi kayak cuman kayak purely gentleman aja. Nah, makanya balik lagi ke yang tadi, yang kayak karena untungnya aku kayak ngeliat mungkin dia tuh emang sudah terdidik kayak gitu, atau dia sudah ada di dalam culture yang kayak physical touch itu adalah something yang normal banget gitu kan. Jadi aku ngerasa aduh gue harus hati-hati nih, bisa aja gue yang baper gitu kan, bisa aja gue yang kayak gila kok dia treat me special banget. Jadi pada saat itu aku tahu nih dia bukan tipe aku gitu. Jadi kalau kayak gitu aku yang mundur. Ngerti gak sih? Makanya kenapa aku bilang bukannya cewek sama cowok gak bisa berteman, tapi kalau kamu tanya aku, jawaban aku gak bisa. Jadi aku mending aku gak berteman. Bukan tipe yang ngelihat fisik. Aku tuh bukan jatuh cinta sama orang dari fisik, tapi aku dari nyaman dulu. Ketika aku nyaman, yang kayak your flaws itu bisa jadi sesuatu yang nggak jadi kelihatan jelek juga di mata aku gitu. Ngerti gak sih? Gitu. I agree. Jadi menurut that part aku, I agree. Kayaknya setiap orang memang punya opinion masing-masing ya. Iyalah, masalah ini pastilah. gitu. Balik lagi, gimana kamu mendefinisikan untuk friends-nya itu juga beda-beda untuk setiap orang gitu. Kayak tadi bisa aja kayak menurut kamu friends-nya itu cuman yang kayak when in town doang kamu ketemu dia. Tapi bisa aja friends menurut aku tuh yang kalau kayak gitu tuh aku nggak menganggap itu friends yang di dalam topik ini gitu, ngerti gak sih? Karena paham. Aku for now aku juga punya temen yang kita kirim-kiriman reels. Tapi kita LDR sih, maksudnya kayak kita nggak di satu daerah yang sama, jadi kita nggak bisa terlalu sering untuk ketemu atau gimana. Jadi kita benar-benar purely cuman kayak kirim-kiriman reels kayak gitu. Aku kemarin sempet yang kayak aku harus stop ini nggak ya? Ngerti gak sih? Karena kadang-kadang dari kirim-kiriman reel jadi curhat, bisa chat sampai malam, terus lama-lama misalnya jadi kayak telepon gitu kan. Nah itu itu emotional intimacy. Nah aku kadang-kadang tuh nggak bisa. Kamu tahu sendiri, aku orangnya tuh gampang curhat, gampang dekat sama orang kan. Tahu. I know. Awalnya tuh cewek-cewek tuh suka kayak aku tuh suka kayak normal, nggak apa-apa lah, temen doang. Ngerti kan? Kalau menurut aku itu tuh nggak apa-apa, itu masih temen. Nah sedangkan menurut kamu temen itu adalah kayak yang tadi, ketika kalian lagi ketemu aja atau kayak benar-benar sama-sama sempat baru ketemu gitu, ngerti gak sih? Nah jadi makanya balik lagi aku bilang definition of friends itu juga ngaruh ke bagaimana nanti si pertemanan ini akan berjalan gitu. In conclusion you guys, emang semua orang tuh perceive friendship tuh kan beda-beda kan ya. Ada yang cuman teman selewat doang, ada yang teman cuman kayak hey what's up, how's your life doang, ada teman-teman yang cuman kirim-kirim reels doang. Kayak with guy friendships, hal-hal kayak gitu kan bisa beda kan. Kalau misalnya kalian emang pursue a friendship with a guy or whatever, make sure dari awal udah ada boundaries, make sure udah ada that heading dan that subheading di depan, supaya emang dari awal at least kalian dulu tuh udah sure gitu loh. Kalian tuh mau ngambil ini ke jalan yang mana. Kayak relationship kan, kayak kalau relationship kan juga kayak gitu kan. Yang kayak misalnya kalian ketemu teman cewek baru, terus kalian banyak interest, banyak apa, itu kan headingnya kelihatan kan temen. Nah subheading kan lama-lama kelihatan juga kan, yang kayak possible bisa jadi bestie gitu kan. Nah make sure dari awal mau tuh cewek mau tuh cowok, kayak make sure heading dan subheadingnya tuh jelas gitu. By the way, ini aku ada tadi sempat baca juga terakhir untuk menutup sesi hari ini, katanya cross-sex relationship are typically more complicated than kita sama cewek-cewek and require much more communication and transparency. Yes, Gitu dia. transparency, kejujuran, sumpah. Like kalau misalnya kalian tuh pengen ngomong apa ke your guy best friends, just talk. Kayak jangan kayak takut kayak ntar nggak enak kalau gue ngomong kayak gini dia. Jangan, udah ngomong aja, kayak misalnya kayak nggak apa-apa kan cewek lu kayak gini, beneran nggak apa-apa nggak,
kayak are you sure cewek lu gak bakal marah? Tapi enggak, bener-bener dia kayak, intentionnya itu ya, bukan malah mau ngetis atau kayak punya Enggak. intention lain. Enggak, bener-bener harus intentionnya memang bener-bener harus yang kayak is it okay Make if sure, we're friends yeah. like this? Is it okay if we hang out like this gitu loh? Bukan yang kayak modus-modusnya cowok kayak aku chat kamu Nggak, gak ada yang nggak. marah kan? Enggak. Oke, kalau gitu. Nggak. By the way, kalau misalnya kalian punya pendapat tentang kayak sebenarnya cewek sama cowok tuh bisa berteman atau enggak, kalian boleh banget drop di kolom komentar. Nanti kita akan baca-bacain dan siapa tahu kita bisa dapat insight baru dari teman-teman semua. Oke? Thank you Yes. for watching today's video. Okay guys, tune in to our Instagram and TikTok at tiba-tiba kepikir. And don't forget to like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa turn on the notification if you want to be notified every time we drop a new video. See you guys on the next episode. Bye.